Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 ini, perkenalkan saya Siti Fatimah, berasal dari SDN Tatah Masjid 2, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang pada saat ini akan melakukan aksi nyata di dalam modul 1.4 untuk berbagi aksi nyata dalam modul budaya positif. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Bujur maka sini share. Iya. Iya, sudah. Kalau P1 itu babnya. Masuk Pak. Assalamualaikum. Jangan pada bawa nirang. Jangan pada bawa nirang itu. Assalamualaikum. Pastinya orang. Bikin juga masih. Boleh masuk Pak, Ibu. Masih ya. Tangan kalian tapi nggak hujannya. Jangan pulang santai aja. Kita kan tonton di YouTube. Pada ini akhirnya 1 jam dia duduk sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari program calon guru penggerak angkatan 10. Namun sebelum itu, baik, seperti yang telah dijadwalkan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari program calon guru penggerak angkatan 10, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif dengan rekan sejawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di SDN Tatah Mesjid 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Baiklah, sebelum mulai kegiatan, kita akan mulai acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Ya, terus sedikit. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif dengan rekan sejawat yang hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Siti Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 10, dan untuk memimpin kegiatan hari ini juga akan dimoderatori oleh Ibu Hikmah juga dari SDN Tatah Mesjid 2. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Hikmah selaku moderator. Kepada Ibu Hikmah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya langsung ke pemaparan materi hari ini kepada Ibu Siti Fatimah SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara dan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru SDN Tatah Mesjid 2 yang pada hari ini bersedia untuk menghadiri pada program kami, program guru penggerak, yang mana di modul titik 1.4 kami diminta untuk melaksanakan tugas berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif dengan rekan sejawat. Jadi kami di sini terima kasih sekali atas ketersediaan dan atas bantuan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami akan memaparkan
dalam modul 1.4 itu ada disiplin budaya positif. Jadi di sini kita di lingkungan sekolah kita akan kita laksanakan atau memang sudah kita laksanakan, tetapi kita ada baiknya kita ulang-ulang kembali apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, sebagai fasilitator saya di guru penggerak adalah Bapak Haji Sodari PDD. Sebagai pengajar praktis saya di guru penggerak adalah Islam Syahmi IPD, dan saya sendiri sebagai IPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini akan membahas dan memberi judul berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif rekan-rekan sejawat di lingkungan SDN Tatah Mesjid 2, Kecamatan Alalak, Kabupaten Balikuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nih, untuk kru atau teman sejawat kami di SDN Tatah Mesjid 2 sebagai kepala sekolah adalah Bapak Muhammad Yunus, sebagai guru kelas 6 Ibu Santi, guru kelas 5 Bapak Supriyanta, sedangkan saya sendiri guru kelas 4 Ibu Diana sebagai guru kelas 3, Ibu Nasidawati sebagai guru kelas 2, dan Ibu Dania sebagai guru kelas 3, sedangkan Bapak Mulaini sebagai guru PJOK, Bapak Khairil sebagai guru PAI, dan Ibu Bapak Dahlan sebagai penjaga sekolah, Ibu Nur Hikmah sebagai penjaga perpustakaan, serta Ibu Riti sebagai operator. Konsep-konsep inti modul budaya positif. Jadi kita di sini akan membahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi yang kita bahas ada 7 permasalahan di konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adalah pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita akan memasuki pembelajaran paradigma baru, yang mana sekarang dikenal dengan Merdeka Belajar. Jadi kita untuk memasuki paradigma baru itu sama dengan kita memasuki Merdeka Belajar yang sekarang kurikulumnya memang berbeda dan berubah dari kurikulum ke-13. Jadi di sini untuk memperjelasnya pembelajaran paradigma baru ini sama dengan kita memasuki pembelajaran Merdeka Belajar, yang mana yang diinginkan adalah di sini keberpihakan kepada murid dalam kita mengadakan pembelajaran. Nah, di dalam paradigma baru itu tentunya kita akan mencapai sesuatu yang dimaksudkan untuk ke arah tujuan kita pembelajaran tersebut, yakni kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila ini kita sebagai guru bertumpu pada di sini dan tujuannya di sini. Jadi pembelajaran setiap hari itu untuk sekarang, untuk paradigma pembelajaran baru itu di sinilah kita. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu terjadi bergotong royong, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebanekaan global, dan bernalar kritis. Jadi di sini kita yang harus kita lakukan setiap hari kepada anak. Jadi disinilah kita untuk tiap hari kita belajar itu tujuannya arahnya ke profil pelajar Pancasila ini. Next. Yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi disiplin kita sedang kita laksanakan
anak-anak harus disiplin, harus sesuai dengan apa yang kita sudah buat di sekolah atau peraturan-peraturan yang memang di sekolah itu sudah ada sejak dulu ataupun peraturan yang akan kita buat di dalam kelas. Sedangkan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini dimaksudkan adalah kita sebagai pendidik mengarahkan menciptakan anak untuk memiliki disiplin itu, tetapi disiplin itu tidak dari kita yang memaksa atau kita yang menyuruh-nyuruh. Yang kita inginkan adalah anak akan berdisiplin itu berasal dari diri sendiri atau dari diri dia sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, yang berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi sebagai pendidik kita akan menciptakan anak itu memiliki disiplin tetapi tidak dengan memaksa. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang kalau kita ingin menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak, tentunya kita tanpa ada embel-embel hadiah. Kalau anak misalnya melakukan disiplin dengan baik, maka akan kita kasih hadiah ataupun tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita inginkan disiplin positif itu merupakan salah satu yang berasal dari diri anak, tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman ataupun hukuman. Next. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi kita di sini anak harus kita tahu semuanya. Anak akan memiliki kebutuhan dasar manusia. Seperti kita sebagai orang tua, tentunya kita juga memiliki. Akan tetapi untuk dasar-dasar kebutuhan manusia yang masih berusia anak, maka kita harus bisa merasakan atau bisa kita sebagai guru untuk menimbang atau memposisikan kita sebagai guru ke anak. Jadi kita sebagai guru jadi anak bagaimana untuk bertahan hidup, kasih sayang dan sehingga. Jadi di situ dengan adanya kebutuhan dasar itu untuk anak didik kita sudah kita tahu, jadi kita akan lebih mudah untuk melaksanakan budaya positif baik tadi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini adalah sesuatu yang secara langsung atau spontan yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next. Motivasi ada dua, Bapak Ibu. Motivasi yang pertama adalah ekstrinsik, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, yaitu tadi yang berasal dari anak untuk melakukan disiplin karena takut atau menghindari hukuman atau dengan iming-iming hadiah. Sedangkan untuk motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, murid menghargai nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya sehingga mereka dengan melakukan disiplin dikarenakan sadar dan akan memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam diri anak yang berupa nilai-nilai kebajikan akan keluar secara langsung dari diri anak karena sudah ada motivasi untuk bertindak atau berlaku disiplin, karena memang motivasi itu ada di dalam diri anak, yang mana motivasi tersebut yang dinamakan motivasi intrinsik.
konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi di sini konsep disiplin yang kita laksanakan untuk anak kita ada yang sukses, ada yang tidak. Jadi di sini sukses ada dalam artian kita sudah sukses melaksanakan disiplin pada anak. Ada yang pertama konsekuensi, yaitu konsekuensi ini penguatannya jangka panjang. Yang maksudnya adalah apabila anak melakukan disiplin atau tidak melakukan disiplin akan terkena konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi ini akan berisiko atau berakibat pada penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi itu kalau kita untuk melakukan konsekuensi. Tapi kalau kita melakukan restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk mengakui atau memperbaiki kesalahan. Jadi ini ada perbedaan. Kalau kita melakukan identitas sukses dari diri anak, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi ini ada dua perbedaan, yang mana kalau konsekuensi ini lebih pada jangka penguatannya jangka pendek, tetapi pelaksanaannya jangka panjang. Next. Sekarang definisi restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih kuat. Jadi restitusi ini kita tidak mencari kesalahan ataupun memberi hukuman kepada anak, tetapi kita akan mencari suatu masalah pada diri anak dan kita akan mencari solusi permasalahan anak tersebut sehingga anak akan kembali ke kelompoknya dengan rasa yang lebih baik lagi. Next. 5 posisi kontrol dan penerapan. Maksud dari 5 posisi kontrol adalah kita sebagai guru. Sebagai guru kita adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer pada anak. Jadi di dalam kasus, misalnya ada kasus murid yang memakai atribut pada waktu upacara bendera tidak lengkap. Jadi di mana posisi guru waktu itu ketika ada permasalahan murid yang terlambat, murid yang memakai atribut tidak lengkap. Kalau guru berposisi sebagai kontrol penghukum, maka di sana guru akan langsung menegur anak patuhi aturan sekolah, lalu berdiri barisan dengan barisan yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada membedakan yang beratribut lengkap dan atribut yang tidak memakai atribut dengan sempurna. Jadi di situ sebagai penghukum guru akan membedakan. Di situ adalah untuk kontrol guru sebagai posisi penghukum. Untuk posisi yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap akan menanyakan atau berkomunikasi dengan anak dengan kata-kata, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Jadi di sini posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di situ anak, oh iya, nah, itu yang kita inginkan. Jadi posisi guru di situ adalah sebagai pembuat merasa bersalah bagi anak. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan karena tidak memakai atribut, maka kita guru sebagai posisi kontrol sebagai teman, maka kita akan menyampaikan, ayolah, buatlah Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah, tetapi lain kali tolong jangan diulang. Ini adalah sebagai teman. Jadi
Jadi posisi sebagai teman itu lebih pada merasa oh anak jadinya lebih tidak merasa digurui karena kita untuk membuatnya sebagai kata-kata yang lebih pada rasa sebagai teman. Jadi guru berposisi kontrolnya sebagai rasa teman. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Jadi guru bersikap sebagai pemantau saja dengan melakukan kata-kata kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan apa konsekuensinya. Itu adalah seorang guru yang berposisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah sekarang di posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana cara agar kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah di sini adalah posisi manajer seorang guru. Jadi di sini kita akan tahu di mana letak kita sekarang sebagai seorang guru. Seringnya apabila anak melakukan kesalahan, di mana posisi kontrol kita untuk sekarang? Kalau misalnya ada masalah yang terjadi secara di keseharian kita dengan anak, apakah kita berposisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Di sini kita akan melihat bahwa di dalam diri kita sebagai guru, di posisi mana itu yang akan membuat kita untuk lebih baik lagi. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan pada tugas piket. Ini untuk anak di dalam kelas. Yang kedua, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, disiplin dan bersikap jujur. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong-menolong. Dan keenam, hidup rukun dengan teman. Jadi untuk pembahasan yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sekarang ada pertanyaan, apakah beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau peraturan kelas atau tata tertib kelas? Apakah ada ibu atau bapak yang akan menyampaikan perbedaan tersebut? Silakan Ibu Sida. Apakah sekarang begini, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas atau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Nah, untuk selanjutnya kemungkinan keyakinan kelas ini yang kita sudah berasal dari diri kita, dari diri anak yang mempunyai kesadaran kalau disiplin itu harus dilaksanakan dari hatinya sendiri tanpa paksaan, tanpa ancaman, apalagi hukuman. Kalau sudah ada keyakinan kelas di dalam situ pada diri anak, itulah yang dinamakan keyakinan. Sekarang seterusnya, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini kita akan menemukan masalah yang harus kita pecahkan dari anak. Misalnya anak bermasalah karena sesuatu yang mengharuskan kita untuk menegurnya, tetapi menegurnya itu tidak dengan membuat anak merasa tersinggung atau merasa bersalah, apalagi merasa dimarahi. Maka cara yang harus dilakukan untuk melaksanakan teguran dengan cara yang baik itu adalah melaksanakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita akan tanyai dulu, apakah anak melakukan kesalahan? Apabila dia menjawab dengan merasa iya, saya merasa melakukan kesalahan, itu kita sudah melaksanakan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, ketika kita melakukan pertanyaan kepada anak tentang masalah yang telah dilakukan atau yang dilanggar, kita akan menanyakan apa dan mengapa
tersebut melakukan kesalahan, misalnya terlambat. Kenapa anak tersebut terlambat? Jadi di situ kita diminta untuk mencari alasan. Kita akan mendengarkan alasan dari anak tersebut untuk menjelaskan akan terjadinya kesalahan tersebut. Itu adalah yang memasuki yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi anak akan mengakui tindakan yang salah itu dan menjelaskan kenapa terjadi kesalahan tersebut. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, alasan-alasan, dan anak pun menyatakan itu salah, lalu kita akan menanyakan apakah anak tersebut sudah melakukan tindakan yang menyalahi atau melanggar keyakinan kelas. Jadi di situ akan menanyakan keyakinan. Kalau anak merasa iya Bu atau iya Pak, saya sudah melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan, maka itu termasuk segitiga restitusi yang akan kita berjalan, dan itu yang akan kita membuat anak atau permasalahan anak menjadikan solusinya lebih bagus lagi dari permasalahan anak. Contoh kasus praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, anak terlambat datang ke sekolah, dan yang kedua, anak tertidur saat pelajaran sedang berlangsung. Next. Kasus satu, yang kasus pertama adalah yang pertama anak didik saya, Alfa, anak kelas 4, ternyata waktu itu melakukan terlambat datang ke sekolah, dan saya harus melakukan pemecahan atau mencari solusi bagaimana anak ini agar tidak terlambat lagi. Dan solusi yang saya ambil adalah melakukan segitiga restitusi tadi.
Dengan melaksanakan segitiga restitusi itu, saya melakukan skenario kasus. Dan skenario kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini anak yang bernama Ovar tadi terlambat ke sekolah, dan ini perlu kita menjadikan suatu masalah untuk anak tersebut. Jadi guru tidak mendiamkan kenapa masalah itu terjadi pada anak tersebut. Jadi kita harus lebih memberi solusi pada anak. Kan solusi itu ada yang langsung memarahi anak mengapa terlambat, atau membiarkan saja pada anak yang terlambat. Untuk skenario kasusnya begini Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Saya menanyai, dan anak itu merasa ini Bu, merasa memang terlambat datang ke sekolah itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah tahapan yang pertama, dan itu yang sudah berarti anak itu sudah mengakui kesalahannya. Terus yang kedua, kita akan memberikan sesuatu gambaran kepada anak bahwa kesalahan itu bukan untuk memang kesalahan itu adalah suatu manusiawi. Jadi misalnya kita membandingkan sama diri kita sendiri atau sebagai guru, ibu pun atau guru pun pernah melakukan kesalahan. Jadi di situ hati anak tentunya tidak langsung kena merasa kamu atau dimarahi atau diancam, tidak, tetapi kita akan merasakan kenyamanan dulu kepada anak untuk memberikan tindakan selanjutnya. Jadi di sini setelah melakukan tindakan kita sebagai guru untuk melaksanakan, kalau itu kesalahan itu memang bisa terjadi, tetapi kita akan melakukan perbaikannya dan solusi masalah tersebut bagaimana caranya. Jadi di sini untuk selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak itu merasa memang salah, melanggar dan ingin memperbaikinya, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tersebut berarti kalau kita menanyakan pada anak, apakah anak tersebut merasa kita tidak perlu untuk kamu sudah melanggar, kamu salah, itu bukan adalah pemecahan masalah dengan melakukan tindakan restitusi tadi, tetapi kita akan menanyakan langsung kepada anak, apakah kamu sudah merasa melakukan atau menyalahi keyakinan kelas yang sudah ada. Kalau di situ anak, iya Bu, saya sudah merasa melanggar keyakinan atau menyalahi keyakinan, maka itulah yang sudah kita ambil dari titik-titik yang akan kita bahas di restitusi tersebut. Sudah kita dapat, kita simpulkan kalau kita sudah mampu untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut dengan segitiga restitusi tersebut. Next. Jadi di dalam segitiga restitusi ini, guru akan menanyakan langsung kepada anak tentang menstabilkan identitas tersebut, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita di situ tidak langsung berhadapan, tidak dengan memarahi, tidak dengan menghukum atau dengan kata-kata yang agak tinggi atau kasar kepada anak. Next. Nah, di sini setelah kita melakukan segitiga restitusi, maka anak akan mengungkapkan perasaannya bagaimana setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Apakah dia merasa sadar atau merasa terhukum karena melakukan kesalahan, tetapi diharapkan anak merasa terima kasih karena sudah dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari yang dia rasakan sebagai suatu kesalahan
atau tidak mematuhi aturan. Maka di sini disiplin itu akan tumbuh dengan mudah pada anak. Next. Begitu juga dengan kasus kedua yang saya temui. Jadi di kasus kedua ini ketika kita pelajaran, terus ada anak yang bernama Rauda tertidur di dalam kelas, kita tidak langsung untuk memarahi atau langsung menghukum dia atau dengan kata-kata sekarang membuli atau mentertawakannya, tetapi kita akan mengambil suatu solusi dari permasalahan anak tersebut dengan tetap melakukan segitiga restitusi tadi. Next. Nah, di sini anak kelihatan ketika saat pembelajaran berlangsung, anak tersebut tertidur dengan nyenyaknya. Di sini ketika guru mengetahui hal tersebut, tentunya guru sudah tahu dia anak itu melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk tetap tetap memberikan solusi kepada anak tanpa menyinggung, tanpa membuli anak, tapi dengan cara yang lebih nyaman kepada anak, sehingga anak akan kembali dengan belajar dengan nyaman juga, karena tidak merasa terhukum atau merasa dimarahi oleh gurunya.
Jadi di sini skenario-nya juga ada. Jadi skenario yang pertama sama seperti tadi dipanggil, apakah tahu melakukan kesalahan apa. Jadi anak akan menjawab, iya Bu, saya tahu kesalahan saya ini. Itu sudah anak sudah bisa menstabilkan identitas kesalahannya atau mengakui kesalahannya. Kalau itu memang saya salah. Terus yang kedua, di situ juga akan kita usahakan untuk validasi tindakan. Validasi tindakan itu agar anak mengetahui atau mengerti kenapa kesalahan itu terjadi dan bagaimana akibatnya dan bagaimana pula cara mengatasi atau memberikan masalah yang tersebut itu dapat terhindar lagi atau tidak lagi terulang pada anak. Dan di sini terakhir juga anak akan kita beri menanyakan keyakinan lagi kita. Kalau anak merasa keyakinan di dalam kelas yang sudah memang itu harus tidak boleh terjadi karena itu adalah suatu kesalahan. Apabila anak itu merasa itu suatu kesalahan, meyakini itu sudah menyalahi aturan kelas atau keyakinan kelas, maka di situ kita sudah berhasil untuk guru untuk memberi solusi, tetapi dengan anak tersebut yang kita sebagai guru cuma bagaimana, apakah kamu bisa untuk merubahnya dengan cara apa. Jadi kita sendiri sebagai guru, sebagai umpan untuk anak bagaimana untuk mengatasi dirinya sendiri. Jadi dengan dia yang menyusun atau merasakan kesalahan itu yang dia buat salah, bagaimana cara mengatasinya, berarti kan guru cuma mengarahkan kepada anak untuk mengakui kesalahan. Next. Nah, sama yang seperti tadi, kasus yang seperti tadi, guru juga akan dengan memanggil anak yang melakukan kesalahan, menanyainya dan memberi solusi, dan dengan anak tersebut akan merasa nyaman dengan tanpa hukuman ataupun ancaman. Lalu dengan melakukan segitiga restitusi ini akan lebih baik kepada anak yang melakukan kesalahan tetapi tetap dihargai oleh gurunya dengan cara memberi solusi dari permasalahan tersebut dengan cara melakukan segitiga restitusi. Terima kasih atas materi dan tanya jawab hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan kembalikan ke semuanya. Terima kasih untuk Ibu sudah menyampaikan materi hari ini. Selanjutnya yang mau ditanyakan ada Bapak Ibu. Oh iya, benar. Iya kepada Bapak. Selamat. Ulang. Karena ini tadi udah pasti yang mau pertanyaan, menjawab. Ulang ya Kak. Mulai Terima kasih kepada Ibu Fatimah sudah menyampaikan materi hari ini. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan yang mau bertanya yang kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatimah yang telah menyampaikan aksi nyata modul 104. Di sini saya akan bertanya
mengenai peraturan itu kan peraturan kelas. Yang saya tanyakan, waktu guru membuat peraturan kelas itu, apakah melibatkan murid? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah peraturan kelas itu sama dengan tata tertib kelas? Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban bertanya dulu. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari paparan yang Ibu Siti Fatimah sampaikan tadi, ada di situ tadi sudah dijelaskan tentang tata tertib kelas dan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya tentang keyakinan kelas. Cuma yang masih saya pertanyakan, karena keyakinan kelas itu kan juga salah satu salah satu bagian dari tata tertib yang harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Terus apa perbedaannya dengan tata tertib kelas? Supaya lebih jelas perbedaannya apa? Cuma itu yang saya ingin tanyakan. Atas tanggapannya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ini langsung jawab dulu. Iya, terima kasih kepada Bapak Supriyanta dan kepada Ibu Santi yang sudah menanyakan tentang peraturan kelas, tata tertib kelas, dan apa itu keyakinan kelas. Jadi di sini untuk pertanyaan dari Bapak Yanta, yang pertama adalah ketika kita melakukan peraturan kelas, apakah anak kita ikut sertakan? Untuk ini saya jawab iya Bapak. Jadi untuk ketika kita melakukan peraturan kelas atau tata tertib kelas ataupun kesepakatan kelas, itu biasanya kita melakukan dengan kesepakatan anak. Jadi untuk yang pernah kami lakukan, anak-anak diminta untuk membuat satu peraturan kelas yang harus kita laksanakan dan harus kita sepakati bersama. Jadi di situ anak-anak memberikan tanggapannya, menulis peraturan kelasnya yang memang harus dilaksanakan. Nah, ketika di situ kita kumpulkan, ada misalnya satu anak atau dua anak yang sama, mari kita ambil satu. Itu jadi kita ikut sertakan berbalah ketika melakukan kesepakatan atau peraturan kelas tersebut. Sehingga kita waktu pelaksanaannya, karena kita bersama-sama memutuskan, maka kita juga akan mematuhi bersama. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua dari Bapak Sutriyanta, apakah sama peraturan kelas atau tata tertib sekolah atau tata tertib kelas? Nah, untuk ini kalau menurut saya itu sama Bapak, peraturan dan tata tertib yang kita buat itu sama di dalam kelas. Nah, jadi untuk peraturan dan tata tertib itu, kalau tata tertib mungkin kalau kita berbicara untuk sekolah, mungkin ada lagi peraturannya lebih banyak lagi. Tetapi kalau untuk di kelas, memang disepakati di kelas. Kalau tata tertib yang di sekolah, misalnya ada acara upacara bendera, dan itu tata tertib sekolah.
Kalau peraturan kelas kita yang membuat di kelas dengan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk pertanyaan Ibu Santi masih berkaitan dengan masalah ini. Jadi pertanyaan Ibu Santi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah beda sedikit dengan peraturan ataupun tata tertib ataupun kesepakatan kelas. Bedanya, keyakinan kelas itu sudah ada di dalam diri anak secara lebih dalam. Jadi kalau kesalahan itu kita lakukan, di dalam diri sendiri anak itu sudah merasa oh ini salah. Tapi kalau peraturan atau tata tertib yang kita laksanakan atau kita buat itu masih ada sesuatu yang kesepakatan yang sesuatu kalau kita tidak mematuhi aturan maka nanti ada hukuman atau konsekuensi atau dimarahi dulu karena ada peraturan ada juga konsekuensinya gitu. Itu kalau peraturan atau tata tertib. Tetapi kalau keyakinan itu masih berhubungan dengan motivasi yang ada di diri tadi, yang introspeksi tadi. Jadi ketika anak melaksanakan nilai-nilai kebajikan, maka nilai-nilai kebajikan itu disiplin dan keyakinan itu sudah ada. Jadi apabila dia melanggar keyakinan, maka di dalam hatinya, istilahnya hatinya yang paling dalam, oh aku sudah melanggar. Makanya dalam segitiga restitusi tersebut kita ada melakukan keyakinan itu, menanyakan keyakinan, apakah keyakinan itu kamu sudah melanggar atau tidak. Jadi keyakinan kelas itu lebih di dalam hati, lebih istilahnya itu lebih menunjukkan di sanubari anak, tidak merasa ini akan kena hukuman, tidak merasa ini karena aku tidak mematuhi aturan aku akan kena sanksi, tidak. Tetapi keyakinan ini lebih pada di dalam diri anak. Keyakinan tersebut macam-macam untuk pelaksanaannya, seperti disiplin, seperti berteman dengan teman yang berteman baik, jujur. Itu kan sudah merasuki lebih dalam lagi. Jadi ketika melakukan kesalahan, anak ketika sudah merasa atau seperti kasus 1 dan 2 itu, ketika ditanyakan apakah anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, ketika anak menjawab iya Bu, saya sudah melanggar. Nah itulah berarti kita sudah melaksanakan restitusi dengan tepat, dan di diri anak pun sudah ada yang namanya keyakinan kelas itu memang sudah ada. Jadi tidak merasa karena aku salah seperti peraturan, kalau peraturan masih ada, kalau aku salah ada konsekuensinya. Begitu Ibu, Bapak. Apakah ada lagi pertanyaan? Itu tadi jawaban dari Ibu Siti Fatimah. Dari Bapak Ibu ada yang ditanggapi lagi atau sudah jelas jawabannya? Bapak? Sudah, Ibu? Iya, Bapak Ibu. Oh ini Pak. Oh iya. Oleh ada tanggapan dari Pak Hairil? Oh iya. Tapi sudah jelas ya Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya ya selanjutnya Bapak ada pertanyaan? Ya silakan Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Tadi dalam paparan yang disampaikan Ibu Siti Fatimah itu yang membangun budaya yang positif. Budaya ini seakan-akan kebiasaan.
Nah, di sini karena di sekolah ini memerlukan kebiasaan yang positif. Nah, cara-cara membangun budaya positif itu bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya langsung dijawab sama Bu Tati. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang memberi menanyakan bagaimana budaya positif itu dapat terlaksana atau dapat kita lakukan sehari-hari. Jadi untuk budaya positif ini kita sebagai guru kita akan melaksanakan budaya positif ini dengan misalnya kita datang ke sekolah, kita sapa anak dengan ramah, itu sudah membuat anak yang memang misalnya dari rumah kayak bete ke sekolah, ketika kita sapa dengan ramah, dengan mulai sapaan lembut atau senyuman lembut, maka di situ sudah akan terjadi suatu suasana yang positif. Ketika kita masuk ke ruang guru, kita bersapa-sapa dengan guru, dengan mengucap salam, dengan senyum manis sama-sama guru, di situ akan terjalin juga suatu budaya positif, akan mengeluarkan nuansa yang positif di antara kita. Dengan anak, dengan kita berjalan, ketika anak ada yang menyapa, kita pun dengan menanggapinya dengan senyum ramah, itu juga suatu contoh budaya positif. Jadi banyak sekali budaya-budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah dengan cara-cara yang sebenarnya sudah memang kita laksanakan, tetapi kita kurang menyadari atau belum menyadari kalau itu sudah termasuk budaya positif. Dengan memarkir kendaraan rapi, itu juga budaya positif. Dengan anak masuk kelas mengucapkan salam ramah, itu juga budaya positif. Jadi di sini kita menginginkan disiplin positif ini membudaya di sekolah, sehingga di sekolah tersebut akan terjadi pembelajaran yang aman, nyaman, tenang kepada anak. Dan disitulah nanti seperti kata Ki Hajar Dewantara, itulah yang akan kita tuju kepada anak, itulah yang akan kita lakukan kepada anak. Di mana kita di sekolah dulu, di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga kita dulu, kita laksanakan untuk memberi kenyamanan, keamanan, dan kesenangan kepada anak, sehingga anak akan belajar dengan nyaman, sehingga semuanya yang kita inginkan pada anak akan dapat terwujud. Seperti keinginan belajar dengan nyaman, itu akan membuat potensinya semakin maksimal. Jadi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah ini tentunya akan berakhir kepada diri anak tersebut juga. Jadi kita semuanya sesuai dengan kata-kata Ki Hajar Dewantara, kita adalah penghamba kepada anak sebagai seorang guru. Ini kadang yang masih kita belum laksanakan, tetapi dengan kita mengetahuinya atau secara yang sudah tahu terlupa, kita kembalikan lagi kepada yang filosofi pendidikan seperti kata pakar Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah demikian Bapak untuk pertanyaannya, semoga cukup memuaskan Bapak. Terima kasih. Jangan memuaskan, bisa diterima Dan bisa jangan memuaskan, jangan memuaskan Bapak. Sebentar Pak, mungkin itu tadi sudah bisa seonya. Oh, bisa saja. Ini kan Terima kasih, demikianlah hasil paparan. Terakhir Pak apa tadi? Oh iya, ini Bapak tadi lah. Untuk chat dulu dah.
potong kena. Oh iya. Demikianlah Bapak, menurut pendapat saya tentang pertanyaan Bapak tentang budaya positif di lingkungan sekolah tadi. Semoga dapat diterima oleh Bapak dan sekolah kita juga dapat melaksanakan budaya positif ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bupati atas jawabannya. Untuk Bapak sudah jelas jawabannya atau ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Bapak jawabannya. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Luar biasa pemaparan materi dari narasumber calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Siti Fatimah SPD, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Moderator Ibu Hikma yang telah memandu acara pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ahmad Khairul SPD dan tempatkan persilakan. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa agar acara hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa hidayatan fil amalina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alaina fi sum'atil maut wa najina min wa afaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Khairul SPD yang telah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga pemaparan materi dan kegiatan kita pada hari ini dapat membawa ilmu baru dan keberkahan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika selama acara pada hari ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.